Ketakutan bintang Jepang jelang laga pamungkas. Penyerang timnas Jepang Takefusa Kubo menegaskan bahwa timnya akan habis-habisan di laga pamungkas babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Kedua tim akan bertarung di Altumama Stadium untuk mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar. Bagi Jepang, lolos dengan status juara grup D sudah tertutup setelah kalah menyakitkan saat menghadapi Irak. Sementara itu, pasukan Sintayong masih berjuang untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya dengan status peringkat ketiga terbaik. Menjelaskan timnya sudah melakukan evaluasi pasca kekalahan saat melawan Irak, semua pemain dan pelatih juga sudah berkumpul terkait masalah ini dan menyamakan visi untuk bisa segera bangkit. Dia menyadari bahwa mereka tampil kurang maksimal saat kalah dari tim Singa Mesopotamia. Jika kami sudah memikirkan laga melawan Korea Selatan, kami akan disapu oleh Indonesia. Kami akan fokus dulu untuk laga melawan Indonesia, tegas Kubo. Pemain yang saat ini membela Real Sociedad ini menegaskan tidak akan meremehkan Indonesia. Namun tim Samurai Biru akan berjuang untuk mendapatkan kemenangan di laga mendatang. Mengunci posisi kedua klasemen menjadi target terdekat yang bisa mereka lakukan saat ini. Laga pamungkas babak penyisihan grup D akan mereka jalani dengan penuh tekanan. Bahkan laga melawan skuad Garuda sudah seperti partai final bagi mereka. Timnas Indonesia yang sejak awal diremehkan menjelma menjadi skuad muda yang mampu memberikan kejutan di pentas tertinggi se-Asia tersebut. Tugas rahasia STY untuk Asnawi hadapi Jepang. Ujian berat akan dihadapi Asnawi Mangkualam yang berhadapan dengan pemain sekelas Kaoru Mitoma ataupun Takumi Minamino di posisi sayap. Jika Mitoma telah fit, kemungkinan pemain asal Brighton itu bakal menjadi lawan sengit Asnawi di sisi sayap kanan pertahanan Garuda sejak menit pertama. Laga pamungkas antara Indonesia versus Jepang pun seakan seperti duel hidup mati bagi kedua tim jika ingin lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Ada dua kemungkinan formasi yang bakal diterapkan Sintayong untuk merepotkan Jepang. Formasi pertama alias utama tetap menggunakan skema 3 back seperti saat melawan Vietnam. Formasi 3-4-1-2 memungkinkan timnas Indonesia lebih seimbang dalam bertahan maupun menyerang serta baik dalam melakukan high pressing. Sementara opsi kedua, yakni formasi 4-4-2 ataupun 4-4-1-1 dengan menempatkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak utama. Lalu Marcelino Ferdinand yang tampil apik dalam dua laga pembuka tetap dipasang sebagai gelandang serang. Terlepas dari opsi dua formasi tersebut, Sintayong sepertinya memahami bahaya yang ditimbulkan Jepang baik dari tengah ataupun sayap. Dengan kembalinya Mitoma dari cederanya, kemungkinan besar akan ada duel sengit antara Asnawi dan Mitoma. Asnawi diharapkan mampu meredam kecepatan Mitoma andai benar-benar terjadi. Mitoma merupakan pemain yang mempunyai kelincahan dan skill yang mumpuni. Namun Asnawi juga tak kalah keras. Mitoma bisa saja bernasib seperti Garnacho kala berhadapan dengan Asnawi. Evolusi mengerikan fisik timnas di tangan STY. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023 mendapatkan sorotan dari publik. Tak hanya soal pemainnya, tetapi juga soal fisik. Fisik pemain timnas Indonesia dinilai memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan di menit-menit akhir pun, para pemain masih bisa berlari dengan kencang. Bahkan aksi Marcelino di akhir pertandingan mampu membuat 3 back Vietnam kalang kabut dan jatuh bangun dengan kecepatan Marcelino. Semua itu tak lepas dari kembelengan Sintayong dan para stafnya untuk membentuk timnas yang lebih kuat dan berbahaya. Kekuatan fisik skuad Garuda benar-benar berada di level yang berbeda di era Sintayong. Berbeda dengan skuad terdahulu yang mempunyai fisik yang tak begitu bagus menjalani 90 menit lebih saat berlaga. Indonesia semula diperkirakan tidak akan lolos dari fase penyisihan grup D mengingat rekor pertemuan kontra Vietnam yang tidak membanggakan. Namun anggapan miring tersebut dipatahkan pada malam itu dan skuad Garuda berpeluang melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Menanggapi pandangan tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu tak berkomentar banyak dan hanya berkomitmen untuk membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Tak lupa, Coach Shin juga berterima kasih pada para supporter Indonesia yang sudah mendukung langsung timnas di dalam stadion. Dukungan tersebut membuat aksi pemain menjadi lebih semangat.